Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat iman, nikmat sehat pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Yang kami hormati Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad dan semua warga jamaah Mushola Al-Kahfi Kebayoran Village yang kami muliakan. Sebelum masuk ke sambutan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin tadi ada yang kurang khusyuk ibu-ibu karena tidak mendengar suara apapun dari Pak Imam. Kami sudah mempersiapkan mikrofon ini dari minggu lalu, sudah dijebol pelapon, diganti semua kabel, diganti perangkat-perangkat, kita beli mikrofon baru dan sebagainya. Bahkan tiap minggu kita briefing, kita meeting di sini, tapi Allah berkehendak lain. Mungkin ada hikmahnya. Paling tidak jadi pelajaran buat kami semua. Hanya karena satu tombol tidak diklik, buyar semuanya. Jadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW beserta seluruh pengurus Mushola Al-Kahfi. Jamaah fardu subuh insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin dzibadin, semua amal yang baik walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, wa huwa aqta, maka perbuatan itu putus. Artinya putus, hanya tinggal di dunia ini saja, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perbuatan kita awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis lagi, kullu amrin dzibadin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, wa huwa aqta, maka dia putus juga. Maka riwayat kedua itulah yang membuat kita mengawali semua acara dengan ucapan alhamdulillah. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, kalau semua perbuatan itu kita tidak mulai dengan nama Allah, ketika kita berhasil, kita akan merasa sayalah penyebab keberhasilan. Muncul angkuh, muncul sombong, yang bangkit itu keegoan kita. Tapi kalau kita sertakan Allah, kita akan merasa, oh ini semua karena Allah, bukan saya. Begitu juga sebaliknya, kalau gagal, kita akan menyalahkan diri kita. Depresi, stres, puncaknya orang akan mati karena kegagalan.
lagi rumah sakit, psikolog, psikiater, obat penenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin tinggi angka keputusasaan. Maka orang mengobati putus asanya itu dengan mencari rumah-rumah spiritual untuk membangkitkan semangat. Syukur-syukur hanya ke rumah spiritual, sebagiannya ke minuman keras, narkoba, ke dukun. Itu semua adalah akibat dari keputusasaan. Setelah direncanakan hidup ini sebegitu hebatnya, diprogram, ternyata gagal. Salah satu kegagalannya menghidupkan mikrofon. Itu kalau kita tidak sertakan Allah, itu bisa depresi, stres, maju dan lain sebagainya. Gunanya kalau saya datang cepat, sebelum masuk kelas saya sempat nulis. Pas lagi nulis datang pegawai. Ustadz, ada yang mau saya tanya? Boleh. Saya kenapa nggak nanya di masjid? Malu Ustadz, orang ramai. Apa pertanyaannya? Saya kalau dengar lagu dangdut tuh hati saya tenang sekali. Jadi sama juga seperti kenyang. Anak-anak kita kalau dia tidak kita kasih nasi, roti dari rumah, nanti dia sekolah dia akan jajan dan dia kenyang juga. Tapi kenyangnya nggak sehat. Di sana ada pewarna tekstil, di situ ada pengawet, di situ ada macam-macam. Jadi penyakit semua. Jadi cerita masalah ketenangan, minum kopi tenang, makan juga tenang, minum juga tenang, ngobrol dengan teman yang satu geng selama-lama juga tenang. Tapi bukan ketenangan itu yang diinginkan. Makan cemilan juga kenyang. Orang minum sirup yang pakai pengawet juga kenyang. Bukan kenyang itu yang diinginkan. Kenyangnya dapat, tapi sehatnya tidak, menurut dokter, menurut medis. Jadi lebih kurang begitu ilustrasi gambarnya. Maka kenapa kita perlu beribadah? Kita mendapatkan ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah tenang. Jadi ketika saya tanya, saya orangnya suka penasaran. Apa yang kamu rasakan setelah mu'allaf? Dulu bahasa zaman saya itu mu'allaf. Anak-anak sekarang sudah berubah jadi login. Bahaya ya pakai istilah-istilah ini. Karena dulu yang namanya na'udzubillah keluar dari Islam itu murtad. Sekarang berubah jadi lockdown. Jadi itu mensimpelkan istilah itu efeknya luar biasa. Dulu mendengar kata murtad itu takutnya luar biasa. Sekarang saya baca di beberapa medsos, simpel aja. Si anu kabarnya sekarang udah lockdown ya. Itu kan bahaya. Bahasa itu maknanya luar biasa. Dulu bahasa itu kalau digunakan, saya pun seumur-umur gak pernah menyebutnya dalam ceramah. Sampai hari ini merasa tidak layak disebutkan di musola, tidak layak disebutkan di depan orang yang sholat. Karena kata itu kalau diucapkan pantang sekali, maju sekali. Zaman sekarang orang mengucapkannya simpel karena bahasanya sudah dirubah. Apa dia? Bekerja seks komersial. Jadi jadikan sebagai pekerjaan. Berarti ada pajaknya. Nah itu betapa bahasa. Jadi kalau ada jika haul artinya putaran 1 tahun. Kalau ibu bapak selalu berzakatnya di bulan Zulqa'dah, sekarang sudah masuk Zulqa'dah, tidak lama lagi Zulhijjah, itu 1 putaran, itu disebut dengan haul. Terus haul Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Mbah Priyo, haul Kiai Anu, itu artinya 1 tahun meninggalnya diperingati orang kumpul, maka disebut dengan haul. Nisab batas minimal. Berapa batas minimal keluarnya uang? 20 keping uang dinar. Bapak yang berpenghasilan 1 tahun 20 keping sudah kena 2,5%. 1 keping dinar ada di museum di Kairo. Uang dinar 1 kepingnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram.
85 gram kali sejuta 85 juta. Siapa saja yang berpenghasilan 85 juta selama 1 tahun, maka dia sudah kena 2,5%. Itu cara berhitung. Mengenai zakat dalam perhitungan, jika haul dan nisab biasanya tercapai, apakah boleh kita berikan talangan tiap bulan dikeluarkan sebagai biaya seorang yang mengajar di TPA? Mengenai zakat perhitungan haul nisabnya sudah tercapai. Biasanya tercapai. Biasanya dalam setahun tercapai 85 gram. Apakah boleh kita dulukan, dikeluarkan duluan? Sebelum sampai setahun sudah dikeluarkan duluan. Nama babnya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba. Sekarang di bulan Zulqa'dah uang bapak 85 gram, 85 juta. Mestinya wajibnya Zulqa'dah tahun depan. Sekarang belum wajib. Zulqa'dah tahun depan baru keluar 2,5%. Tapi bapak keluarkan duluan dengan memberikan ke guru TPA. Berarti kalau sudah dikeluarkan duluan, tahun depan Zulqa'dah enggak keluar zakat lagi karena sudah keluar.